قال رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدار ulang dirinya juga dengan furu'. لو اختلف مالك عين والمتصرف فيها أي في العين كان قال المتصرف أعرتني فقال المالك بل آجرتك بكذا صدق المتصرف بيمينه. Seandainya berselisih antara pemilik barang dan orang yang mutasarrif fil ain, itu orang yang mengambil, melakukan tasarruf pada barang tersebut, kan qala al-mutasarrifu a'artani, seperti mutasarrif atau orang yang mengambil manfaat pada barang tersebut mengatakan, wahai pemilik barang, engkau meminjamkan barang ini kepada saya. Faqala al-malik, maka pemilik barang berkata, bal ajartuka bikada, akan tetapi saya menyewakan kepadamu barang ini dengan 1 juta misalnya. Sakadu barang ngaku dia tebing nyingga, kemudian seepen barang paranti nyewa, suddiqal mutasarrifu biyaminihi, maka dibenarkan mutasarrif, yaitu pengguna barang tersebut, biyaminihi, dengan sumpahnya. Kemudian pengguna barang tersebut mengatakan, wallahi side bin kenyingga, berarti dibenarkan al-mutasarrif tersebut dengan catatan pertama, in baqiyatil ain, jika barang tersebut masih ada. Catatan kedua, walam yamdi muddatun laha ujratun, dan belum berlalu masa yang pantas bagi masa tersebut untuk diberikan uang sewaan atau upah. Ya, bisa jadi benda tersebut masih ada, kemudian terjadi perselisihan tersebut setelah 1 hari misalnya. Sebelum 1 hari misalnya, hitunglah 10 menit barang masih ada, kemudian setelah 10 menit terjadilah perselisihan antara malikul ain dengan mutasarrif bil ain. Karena di sana akan mencukupi 2 syarat. Pertama, bendanya masih ada, kemudian belum berlalu waktu yang layak untuk diberikan ujrah. Baru di sini yang dibenarkan adalah mutasarrif, pengguna barang. Nah, jelas di sini pemilik barang tersebut di sini tidak dirugikan al-mukarram, karena tidak ada ujrah yang berhak dimiliki oleh pemilik barang yang mengaku ijarah tersebut. Kemudian kita kembali ke dalam paradigma yang saya jelaskan masalahnya. Qauluhu in baqiyatil 'ainu wa lam yamdi muddatun laha ujratun, qaidani fi tasdiqil mutasarrifi biyaminihi. Ini merupakan 2 qaid atau 2 syarat untuk membenarkan pengguna barang tersebut dengan sumpahnya. Gambaran pertama. Kemudian gambaran kedua, falau intafaya ma'an, maka jika 2 qaid tersebut kedua-duanya tidak ada, gambaran keduanya tersebut tidak ada, bi an talifatil ainu wa maqad muddatun limithliha ujratun, seperti hilangnya atau lenyapnya atau mustahnya barang tersebut dan telah berlalu masa yang bagi semisalnya untuk adanya ujrah, itu uang sewaan. Barang wah telah wah siada misal marnika, kemudian
kemudian berlalu hitunglah waktu 1 minggu. 1 minggu termasuk waktu yang memungkinkan untuk memiliki nilai sewaan. Nah, dalam kasus kedua makin niki barang telah sede lalu atau terjadi perselisihan tersebut setelah berlalu waktu yang pantas untuk diberikan uang sewa. Famudda'il 'ariyati muqirrun bil qimah. Maka mudda'il 'ariyah, orang yang mengklaim adanya 'ariyah, yaitu pinjaman mutasarrifan. Mutasarrif berbahasa sidebing nyinggat. Muqirrun bil qimah, maka secara otomatis dia berikrar harus mengganti nilai barang. Karena konsekuensi orang yang merusak atau menghilangkan barang pinjaman tersebut berarti dia harus mengganti nilai barang. Demen mengaku kena sida bing kenyingga, ambo ternyata barang tersebut telah, berarti secara otomatis dia mengatakan saya harus ganti nilai daripada barang tersebut. Dia kena famudda'il 'aliyah muqirrun bil qimah. Kenapa dikatakan muqirrun bil qimah? Karena dia sendiri yang menyatakan saya meminjam. Lah berarti lamun dengaku entar sidanya enggak, sementara barang tersebut telah masih itu musnah, berarti sidanya aku entar harus ganti ajin barang itu. Limungkirin laha yadda'i ujrah, berarti dia muqirrun bil qimah limungkirin laha, berarti orang yang mengklaim ariyah atau pinjaman tersebut telah berikrar mengaku adanya qimah. Itu mengaku kepada siapa? Kepada orang yang mengingkari adanya ariyah. Ini mungkirin lahalil ariyah, karena pemilik barang tersebut mengingkari adanya ariyah atau peminjaman barang. Pemilik barang tersebut mengatakan saya menyewakannya. Yadda'il ujrata, yaitu orang yang mengingkari adanya ariyah, yang mengklaim adanya ijarah, yadda'il ujrah. Siapakah mungkir laha yadda'il ujrah? Siapakah orang yang mengingkari adanya ariyah dan yang mengklaim harus adanya uang sewa? Wa huwal maliku, yaitu pemilik barang. Karena pemilik barang merasa dia menyewakannya. Ayu'til ujrata lil maliki, berarti dalam kasus niki mutasarrif memberikan ujrah kepada pemilik barang bila yaminin, tanpa ada sumpah. Bila yaminin, berarti dalam kasus marak baru, berarti di sini mutasarrif harus memberikan sewa daripada barang tersebut. Bila terjadi perselisihan seminggu, misal sewa seminggu adalah 700 ribu misal, 700 ribu misalnya. Bila yaminin, tanpa harus menyumpah daripada pemilik barang, dan perlu sumpah. Tanpa sumpah, maka mutasarrif memberikan uang sewa tersebut kepada pemilik barang yang mengklaim adanya akad sewa. Alasannya kenapa diberikan tanpa sumpah? Litawafuqihima 'alaiha fi dhimil qimah, karena sepakat mereka berdua tersebut 'alaiha, atas ujrah tersebut, fi dhimil qimah, yang berada di dalam cakupan nilai tersebut. Misalnya kalau nilai barang tersebut adalah 10 juta misal, sementara sewanya tersebut hanya 700 mar'alih nikah, berarti 700 tersebut itu sudah sangat jauh daripada nilai barang.
Sementara nilai barang tersebut 10 juta. Dan dari satu sisi bahwa mudda'il ariyah tersebut mengaku adanya qimah. Berarti seharusnya dia membayar 10 juta seharus, karena di sini adalah muqirrun bil qimah. Namun dia sekarang jadikan membayar 700.000. Ini mana kan yang diklaim oleh pemilik barang tersebut, saya berhak mendapatkan uang sewa. Uang sewa Ustaz, karena dia mengklaim ijarah mukarram. Ketika dia mengklaim ijarah mukarram, berarti dia mengaku saya berhak mendapatkan uang sewa. Berarti dia harus bayar Jogja untuk uang sewa. Ndek napa ajin barang karena ijarah. Karena yadnya yadul amanah. Ijarah. Nah, berarti sementara yang diklaim tersebut nilainya lebih rendah daripada nilai barang. Berarti jelas sepakat. Pasti akan sepakat antara yang mengklaim adanya ijarah dan yang mengklaim adanya ariyah al-mukarram. Yang pun bila yaminin li tawafuqihi ma'alih fi dhimn qimah. Ini keputusan Marakniki adalah idlam tazidil ujratu 'alal qimah. Jika sewa barang tersebut tidak melebihi nilai barang. Jika solusi seperti Marak Baru Nike bahwa mudda'i al-ijarah atau yang mengklaim adanya ijarah tersebut diberikan ujrah tanpa sumpah dengan catatan apabila uang sewa tersebut tidak melebihi dari nilai barang. Jika uang sewa tidak melebihi nilai barang al-mukarram, fa in zadat 'alaiha ay fa in zadatil ujrah 'ala al-qimah, maka jika uang sewa tersebut nilainya melebihi daripada qimah nilai barang, hulifal maliku, disumpah di sini maliku li akhdhiz zaidi faqat. Disumpah pemilik barang tersebut. Kapan disumpah? Disumpahnya tersebut li akhdhiz zaidi faqat, untuk mengambil yang melebihi daripada nilai barang, yang melebihi dari nilai barang. Contoh, misal mungkin nilai barangnya adalah 1 juta, nilai barang 1 juta, sementara uang sewa yang harus dibayar 2 juta. Ajin barang adalah 1 juta, sementara yang harus dibayar sewanya tersebut adalah 2 juta. Remen sampun 10 kilo terkadu misalnya biar itu barang tersebut nika terjadilah seperti itu. Nabi bahasan pemilik barang, oh bahwa aku sewa nuk sida dia. Bahasan hak kadu barang, dek sida bing nyingga. Sementara uang sewanya tersebut di sana 2 juta. Nilai barang saksida tersebut adalah 1 juta. Maka di dalam masalah niki diberikanlah Nabi yang diberikan marak nikah, diberikan qimahnya tersebut. Qimah pirajin barang nikah 1 juta. Ya diberikanlah 1 juta kepada pemilik barang. Wah, berarti lunas al-mukarram, karena dia sendiri mengatakan aku a'artuka, dia sendiri mengatakan ajartuka, dia mengatakan ajartuka, dia mengatakan ajartuka. Kemudian mutasarrif mengatakan a'artani, kamu meminjamkan kepada saya.
Ketika saya mengatakan kamu meminjamkan kepada saya, berarti ketika rusak barang tersebut atau hilang, maka tanggung jawab saya yang meminjam untuk mengembalikan nilai daripada barang. Berarti nanti Nabi Aral itu tulakan nilai barang. Nilai barang adalah sejuta. Berarti tanggung jawab saya sebagai peminjam sudah selesai maratika. Harus maratika. Berarti diberikanlah cuma-cuma 1 juta. Kemudian adapun Malik makin kebesisan bila 1 juta. Karena menurut klaim daripada pemilik barang, aku sewa. Berarti namun aku sewa, tidak harus bayar penyewa 2 juta. Nah, untuk bayar 1 juta lebih makin niki harus disumpah. Pemilik barang disumpah, bahkan dia bersumpah. Bersumpah makin bahwa tidak sewaan barang tersebut. Bahkan bersumpah, wallahi yang sewa barang tersebut dan dekuah meninggal. Nah, lamun baik bagi maradika, berarti baru baik lebih 1 juta. Berarti sin baik 2 juta. 1 juta adalah memang nilai daripada barang tersebut. Untuk 1 juta yang keduanya tersebut adalah dia ambil dengan sumpah. Itu untuk sewaannya nikah. Fayaqulu wallahi ma a'artuka bal ajartuka. Maka pemilik barang tersebut bersumpah demi Allah, saya tidak pernah meminjamkannya kepadamu, akan tetapi saya menyewakannya kepadamu. Berarti ini ke solusi. Kemudian gambaran saat dulu awil hafal qaidul awwalu faqat, atau tidak terdapat qaid yang pertama saja. Berarti qaid yang pertama nikah in baqiyatil ain. Berarti kalau intafal qaidul awal faqat bi an talifatil ain, seperti ainnya tersebut sudah musnah, sudah hilang. Walam tamdi muddatun limithliha ujrah, barang wahsida kemudian belum berlalu masa yang pantas untuk diberikan uang sewa. Namun haniki fahuwa muqirrun bil qimah aydan limunkiriha. Maka di sini fahuwa mutasarrif muqirrun bil qimah aydan limunkiriha. Dia berikrar mengaku adanya nilai barang bagi mungkiril ariyah, limungkiril ariyah. Wa hina idin, berarti di sini mutasarrif mengaku ia nikah, berarti namun sedia barang secara otomatis barang baru dia harus ganti nilainya. Sementara barang ngaku adalah sida sewa, aku sewaan dekuah bersingkat, berarti yang dituntut adalah uang sewa. Wahina ini, maka ketika itu tabqa fi yadihi, maka qimah tersebut di sini qimah di sini tabqa, itu tetap fi yadihi, ay fi yadi al-mutasarrif, tetap disimpan oleh mutasarrif tersebut nilainya tersebut ila ayya'tarifal maliku bil 'ariyah, sampai pemilik barang tersebut mengaku adanya 'ariyah. Ya kan memangkin karena dia mungkin jamin uang sewa makin niki. Kenapa? Karena belum berlalu masa yang pantas untuk diberikan uang sewa baru 10 menit. Kamu sewa barang tersebut marane ke denara ongkos 10 menit. Nah, jadi ujung denara ujung. Berarti di sana yang ada qimah doang. Dan qimah tersebut tidak diserahkan oleh mutasarrif kepada malik kecuali setelah malik tersebut mengaku, oh memang benar saya tersebut meminjamkannya kepada si.
Karena selama dek mengaku entan aku pesinggah barang tersebut jokside, berarti selama itu dia belum berhak untuk mendapatkan nilai daripada barang tersebut. Karena dia berhak mendapatkan ganti rugi. Karena selama dia mengatakan saya menyewakan kepada Anda, berarti di sana ucapannya tersebut menafikan adanya ganti rugi. Ketika dia menafikan adanya ganti rugi, berarti dia menafikan nilai barang tersebut menjadi miliknya. Yang bahasa diki wahina idin tabqa, maka qimah tersebut tetap ada fi yadihi ay fi yadil mutasarrif. Ila sampai kapan? Ila ayya'tarifal maliku bil 'aliyah, sampai mengaku pemilik barang tersebut tentang adanya 'aliyah. Oh tentu nggih. Jangan lupa tentu jambing nyi kak piran dek kapak pasewe piran sepeda motor dak jokside. Nah, mengaku marak nikah baru terserahan nilai daripada barang tersebut. Fayadfa'uha ilaihi ba'da iqrarihi lahu biha, maka mutasarrif menyerahkan qimah tersebut ilaihi ilal malik ba'da iqrarihi iqraril malik lahu ay lil mutasarrif biha ay bil 'aliyah tadi, qiyasan ala ma law aqarra syakhsun, yaitu dikiaskan dengan permasalahan seandainya mengaku seseorang li akhar fa ankarahu. Ustaz Anam sida penai ini. Tapi Ustaz Anam de ya aku lapun de Ustaz Anam ni pena. Berarti tak berhak diambil Ustaz Anam. Qiyasan ala ma law aqarra syakhsun li akhar fa ankarahu. Sida penai dia bahasa Ustaz Anam. Berarti tidak diserahkan ayat ini sampai dia mengaku lemah udah gua aku epen kasih depen aku baik. Awin tafal qaidu tsani faqat, gambaran keempat, atau tidak terdapat qaid yang kedua saja. Bagaimana gambaran tidak terdapatnya? Bi an madat muddatun limithliha ujratun wa baqiyatil 'ainu, seperti telah berlalu masa yang semisal dengannya tersebut pantas untuk diberikan uang sewa, wa baqiyatil 'ainu, dan bedanya juga masih ada. Misal luah seminggu bahwa aku bingung nyewa di sepeda motor tiap tua ndek sida bingung oleh tua tersebut lalu suhan seminggu misal marah. Terus sepeda motor masih haram. Berarti dalam marah ini kasus suddiqal maliku biyaminihi wastahaqqal ujrata, maka dibenarkan pemilik sepeda motor tersebut dengan sumpahnya dan dia berhak untuk mengambil uang sewa tersebut. Berarti selesai permasalahan nikah. Wa illa hullifal maliku wastahaqqaha, yang ngajeng pada nikah gambaran keempat nikah. Kama kaflit tawdhir, kama yaitu bandingannya adalah lau akala ta'ama ghairihi, seandainya seseorang memakan makanan milik orang lain, waqala, dan orang yang memakan tersebut berkata kunta abahtali, kamu telah memperbolehkan saya untuk makan sida izina kebaru niki kelor jaja rutin ya bahasa nak kelor jaja rutin niki wa angkaral maliku, dan pemiliknya tersebut mengingkari deh aku jual jok sida baru dia ane apa bing de cuma-cuma aw aksahu, atau sebaliknya dalam artian bahwa dengan hak keluar jaya tiap mengatakan yang beli jaya tiap baru oleh sida saya penjanji kena bahwa dia bing de cuma-cuma marani ke, itu kiasannya. Bi an qala al mutasarrif atau aksahu, atau sebaliknya ampura
sebaliknya dari masalah seorang ini dan masalah makanan di kampung lagi. Bi anqala al-mutasarrifu, seperti berkata mutasarrif, ajartani bikada. Makin mutasarrif membantu sida bin kesewa sepeda motor niki dengan penyewaan 1 juta. Wa qalat Malik, dan pemilik barang makin mengatakan bal a'artuka, akan tetapi saya memberikan pinjam kepada sida. Kebalikan daripada permasalahan soalnya ini ke soalnya ini ke epen barang kena aku sewa, sakadu barang kena sida bin kenyingkat. Samakin saya epen barang kena aku bin kenyingkat, sangadu kena aku sewa sida sewaan jok tiang. Wal 'ainu baqiyatun, dan barangnya tersebut masih ada, suddiqal maliku biyaminihi, maka dibenarkan pemilik barang tersebut dengan sumpahnya. Berarti tidak wajib bayar napi-napi ni ke saya ratuh kadu barang niki karena FM barang kata bahwa aku beda hingga, dan perinciannya pada atas ni ke. Ya, sebagaimana disebutkan oleh dalam barang niki. Walau a'ta rajulan hanutan wa darahima aw ardan wa bidran wa qala ittajir aw izra'hu fiha li nafsika. Walau a'ta rajulan, seandainya ada seseorang memberikan kepada orang lain hanutan, toko atau kios, wa darahima, dan uang. Niki baik niki toko ni baik sida dan camping niki manika au ardan wa bidran, atau lahan dan biaran tu niki bibit. Makin sida makin niki garap makin bangkat 1 hektar niki apa niki bibit nenda. Ya bahasa barat niki. Wa qala ittajir, makin sida kelola toko niki makin, kemudian niki camping isi modal makin. Bisnis dua, ya bahasa. Yang merasa kedua niki bangkat 1 hektar niki bibit, kemudian izra' fiha li nafsika, maka bercocok tanamlah sida pada lahan tersebut untuk dikit. Berbeda dari hukum barat nika, fal aqaru 'ariyatun, maka lahan tersebut, aqar tersebut adalah dihukumkan sebagai barang pinjaman. Berarti toko tersebut dihukumkan barang pinjaman, kemudian bangkat nikah juga hukuman barang pinjaman. Wa ghairuhu qardun, dan selain daripada toko tersebut dan selain daripada sawah tersebut adalah barang hutang. Berarti camping lebih modal nikah tracking jadi hutang, kemudian bibit tersebut tracking jadi hutang. Namun arah dengan berbahasa para baru. Nanti makin toko nikah sudah kelola, dan nikah sudah bisnis. Oh berarti nikah sudah tebing sehingga toko dan tidak tebing berutang modal. Oh nikah bangkat 1 hektar, sudah makin garap nikah, nikah tautan untuk sudah nikah. Tapi orang bibit, oh berarti sudah tebing sehingga lahan dan sudah terperutang bibit. Alal aujah, menurut pendapat aujah, la hibatun, itu bukan hibah. Uang dan bibitnya tersebut tidak bisa dihukumkan hibah. Khilaf ba'dihim, yaitu khilaf berlainan dan pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa bibitnya tersebut dihukumkan hibah dan uang modal tersebut juga dihukumkan hibah. Namun arah dengan barat meniki wah dikaduni khilafan li ba'dihim niki dan sarutan jadi. Misal bibinan sa mobil mo ahli waris ano kaya kaysa berbini ini tengah jadi ahli waris Dapat sama tamat berat lagi. Jadi berutang iya bertamat lagi aja. Berhukum dan mendapat yang bertamat yang kuat tetap jadi utama lagi. tapi hibah Ya pendapat dhaif lagi. Wa yusaddaqu fi qasdihi,
dan dibenarkan pemilik barang tersebut pada tujuannya tersebut. Itu kenaan maradika naqul fi qasdi ketika terjadi perselisihan. Lalu terjadi perselisihan, mara bahasa dalam faqala al-malik qasadtul qarda. Pemilik barang berbahasan aku bing berhutang pira modal tu. Ya bahasa dia barang. Wa qala al-akhar qasadtal hibah. Dengan saat tebing keping ni kita bahasa ni sedih hibah aku pira dia. Ya bahasa mara ni ke. Fa innahu yusaddaqul maliku bima qasadahu. Maka sesungguhnya dibenarkan pemilik barang tersebut dengan tujuannya, karena pemilik barang lebih mengetahui tujuannya daripada orang yang diberikan barang. Walau akhadha kuzan min saqa'a, seandainya ada seseorang yang mengambil cangkir atau gelas dari orang yang memberi minum, liyashraba minhu, untuk dia minum dari cangkir tersebut atau gelas tersebut. Fawaqa'a min yadihi, kemudian gelas tersebut jatuh dari tangan orang yang meminta minum tadi. Wankasar, dan kuz gelas tersebut menjadi pecah. Qabla syurbihi au ba'dahu, pecahnya tersebut sebelum dia sempat minum ataukah setelah dia minum. Berbeda hukum makin niki mengenai ganti yang dia rugi. Misal makin Ustaz Anam, yang ni misal Ustaz Musa keping nginum di rumah. Oh, misal dia bahasa marah ni kejok balik Ustaz Musa keping nginum mah. Tembuan cangkir gelas Ustaz Musa Anam tebing air. Dek mani nam buah baik dari gelas Ustaz Anam maupun terik belah garingan terus. Berbeda hukum makin niki. Fa in talabahu majjanan, maka jika Ustaz Anam tersebut talabahu meminta kepada Ustaz Muza minuman tadi majjanan dengan gratis marak nega, dhaminahu, berarti dia harus ganti rugi gelasnya dunal mak. Harus dia ganti rugi ke gelas, adapun air enti. Karena ya gratis minuman dengan Ustaz Musa ada mendengai. Au bi'iwadin, atau jika Ustaz Ana meminta Ustaz Musa memberikannya dia minum dengan iwadin, dengan bayaran. Misal Ustaz Musa pintar kais gelas meh haji 10.000, misal ni marak ni misal tu kopi 10.000, kopi 10.000. Menemuan Ustaz Musa kopi 10.000 gelas. Wal ma'u qadru kifayatihi, sementara air tersebut seukuran kebutuhannya. Fa'aksuhu, maka hukumnya adalah sebaliknya. Berarti yang harus dia ganti rugi tersebut adalah airnya, adapun gelasnya tidak. Berarti Pak Yahdu kupin doa, Ipiru kupin baru nika 10.000. Adapun gelas dia wajib untuk ganti rugi. Iya, beli kopi pakai pada. Beli kopi juga 10.000. Nah, membelah gelasnya sih ada. Bayar dan kopi doang. Oh, gelas. Kan seharusnya terganti adalah ajian kopi. Oke, gelasnya ente. Lalu kalau ambil apa bahasa atau ajian gelas, tagih nulis. Jawaban lemah betul mu'id kan. Aku keping dua hina ni ajinan itu ajin kelas itu baca ibarat dulu. Tapi baca ibarat. Ya hukum mar'ani gengge, ya hukum al-muharram. Ya bahasa dalam depan ini. Wal ma' li'annahu ma'khudun bi tariq al-bay' al-fasid dun al-kuz. Li'annahu al-kuz ma'khudun bi tariq al-ijarah al-fasidah. Ijarah al-fasidah. Karena alasannya tersebut kenapa demikian?
karena ayat tersebut diambil dengan cara jual beli yang basit. Ilasan maranika. Kemudian dunal kus li'annahu ma'khudun bi tariq al-ijarah al-fasid. Walau ista'ara huliyan, dan seandainya dia ista'ara huliyan, meminjam perhiasan, wa albasahu bintahu, dan dia memakaikannya kepada putrinya, sehingga misal kalong oleh Ustaz Musa, Ustaz Anam sehingga kalong Ustaz Musa sehingga kalong dia julu, okey ikut sasana. Sehingga Ustaz Anam mabung bing te anak kadu kalong simpasangan biji Ustaz Anam kalong tersebut. Thumma amara ghairahu bihifdhihi fi baitihi. Kemudian suruh dengan lain isi Ustaz Anam suruh Ustaz Esal. Ustaz Esal simpan nanti jaga kalong di balik sini. Yuni Ustaz Anam. Fafa'ala. Kemudian dilakukanlah oleh Ustaz Esal. Itu simpan terus kalong tersebut Ustaz Esal oleh badan dia sendiri. Suriqah, dan ternyata suriqah dicuri, kemudian paling oleh badan Ustaz Esal dan paling. Gharramal maliku al-musta'irah, maka pemilik kalung tersebut Ustaz Musa minta ganti rugi kepada orang yang meminjam. Akhirnya ganti rugi Ustaz Anamnya enggak. Metulakan kalau kampiran ganti rugi bahasa Ustaz hayran sedikit Musa. Wa yarji'u ay al-musta'iru ala thani. Kemudian Ustaz Anam dia menagihnya, minta ganti rugi, menagih di Pak Ustaz Esal. Maka aku ganti rugi jadi nih Ustaz Esal tidak telang menuh. Baik, ganti Ustaz Esal. Ajin kalong dia. Maranika berhak Ustaz Anam. Tapi Ustaz Anam tersebut menagih kepada Ustaz Esal tersebut tidak secara mutlak, dengan catatan inna alima annahu 'ariyatun. Jika Ustaz Esal mengetahui bahwa perhiasan tersebut adalah barang pinjaman, namun ketahuan, baru Ustaz Anam kanggo nagih ke Ustaz Esal. Wa illam yakun ya'lamu annahu 'ariyatun, dan jika Ustaz Esal tidak mengetahui kalung tersebut adalah barang pinjaman, bal dhannahu lil amiri, akan tetapi dia mengira bahwa perhiasan tersebut milik daripada orang yang meminta untuk menyimpannya, yaitu Ustaz pada sini pen Ustaz Anam. Lam yadman, maka Ustaz Esal tidak wajib untuk ganti rugi. Tidak wajib ganti rugi. Tidak wajib ganti rugi. Karena para sini pen Ustaz Anam dia. Selama para CDP berarti hal ini, kalau ini menjadi amanah, barang titipan orang yang dititipi tersebut tidak wajib ganti rugi ketika dia menjaganya dengan sebenarnya, tidak ada taksir. Wa man sakana daran muddatan bi idni malikin ahlin, dan barang siapa yang tinggal di rumah orang lain muddatan beberapa waktu, oleh badan batur, misal setahun dan oleh batur nyodok biidni malikin ahlin, dengan seizin pemilik rumah ahlin, ay ahlin idni, yaitu yang pantas memberikan izin, yaitu Rashid, ya dengan balik berakal, kemudian Rashid dia tanya karena kode EP dengan tua EP mana nih. Walam yadhkur lahu ujratan, dan pemilik rumah tersebut tidak menyebutkan kepada orang yang tinggal di rumah tersebut ujratan, uang ini wahyur tentang keping sewaan, lam talzamhu, maka orang yang tinggal di sana tidak wajib untuk membayar uang sewa.
Izin anda biar balik ni, oh, ni misal marak ni ke? Dia nuah kena lemak ni supaya sewa per bulan dia nuah. Dah baik, dah terus tu setahun dah. Berarti gratis. Nak kami kembali. Kemudian masuk di dalam mereka di dalam mereka qauluhu lam talzamhu dan mereka ay lam talzamu sakina al-ujratu ay li'anna al-malika mutabarri'un bis-sukna. Karena di sini pemilik rumah tersebut dia memberikan secara cuma-cuma dengan tinggalnya tersebut. Qala Ali Syukra Mallasi fi babil ijarah wa mithlu dhalika, yang seperti demikian hukumnya adalah ay fi adam luzumil ujrah, dari segi tidak wajib untuk membayar uang sewa, ma jarat bihi al-'adah, sesuatu yang berlaku dengannya kebiasaan. Nabi nega min annahu yattafiqu anna insanan yatazawwaju mar'atan, bahwasanya ittifaq seseorang tersebut menikah dengan seorang perempuan. Kemudian wa yaskunu biha fi baiti ahliha muddatan, kemudian suami tersebut tinggal dengan istrinya tersebut di rumah keluarga istri tersebut. Balik mentok andondo beralik kerja sopok dengan dina ampun dot balik mentok mentok setahun dot mereka misal atau 2 tahun 10 tahun terserah pada mereka. Wa lam tajri bainahuma tasmiyatu ujratin, dan tidak pernah terjadi di antara keduanya tersebut menyebut ujrah. Dia doh tetagih. Sedina dia doh kena bayar sewa atau apa balik mentok, dia doh kena bayar sewa. Taduk mentok. Berarti wala ma taqumu maqamat tasmiyah, dan tidak pernah mengucapkan sesuatu yang menempati tempat tasmiyah. Lama telah terjadi akad ijarah, taduk adalah para nikah. Taduk berarti selama taduk nikah berarti selama nikah adalah gratis dan nikah. Lama-lama mentok kena ingat bilang bulan sejuta oleh bisa. Berarti harus bayar sewa selama tersebut. Wallahu a'lam.